Lalu setelah muncul sesosok gogok itu, pertarungan pun dimulai. Pemberitahuan lalu memulai, pertarungan guardian telah dimulai. Si gogok itu pun langsung maju ke arah Mincul. Mincul pun berkata dalam hatinya, aku tidak tahu siapa nama dewa tanpa nama itu, tapi aku tidak percaya penjaganya adalah Demonic Beast Pandemonium, orang-orang dan bis-bis yang dulu ku kendalikan, kata Mincul. Tapi ini adalah kesempatan yang bagus untuk menguji kehebatanku sekarang. Lalu Seven Star Demonic Sword bentuk pertama, Sun Destroying Slash. Mincul pun menggunakan kekuatannya, anjing pemburu milik Pandemonium Veil Beast. Pola serangannya cuma maju ke arah musuh dan menyerang dengan tentakelnya. Ya acuan begitu saja. Di antara tentakel-tentakel itu berada, mendeteksi aroma mana dan fokus menyerangnya. Meskipun tentakel itu dipotong, tidak ada damage pada tubuhnya atau ya pertarungannya daya tahannya aku rasa akan menjadi yang pertama kelelahan, maka dialah yang akan kalah. Sementara itu, seperti ini sekarang, si sosok gogok itu pun langsung mengeluarkan tentakel-tentakelnya lagi. Iya, namun Mincul di sana tidak gentar sama sekali. Dia mengeluarkan pedangnya lagi sambil menatap mata anjing itu. Aku harus mengincar tubuh utamanya, kata Mincul sambil mengayunkan pedangnya. Si anjing itu pun kaget. Wah, Anda menekan Veil Beast dengan energi meteor. Veil Beast terkena efek paralyze. Seven Star Demonic Sword bentuk kedua, Meteor Strike. Anjing itu pun digecerak kepalanya oleh si Mincul. Tidak membelahnya, tapi hanya menggecerak kepalanya sehingga membuat anjing itu kesakitan. Tanpa terasa, anjing itu pun kehilangan kesadarannya sambil meteor-meteor itu atau tebasan-tebasan itu dia letakkan kepada tentakelnya. Sementara itu di luar sana, tidak kusangka Veil Beast akan didorong mundur dengan begitu tak berdaya. Wise King Main Eyes. Dia menggunakan kekuatan matanya. Ini adalah mata kebijaksanaan yang hanya diturunkan pada Lord dari era masa naga emas. Mata ini bisa mendeteksi mana milik targetnya dan melihat sekuat apa mana dengan tolak ukur warna yang memancarkan dari mereka. Sementara itu, warna yang keluar dari Mincul adalah warna biru gelap atau blue black. Tidak disangka dia bisa mengalahkan anjing pemburu neraka dengan sangat mudah menggunakan kemampuan fisik yang payah itu. Ayolah, apa ini serius? Ini buruk. Aku butuh Stone Heart-nya. Kalau begitu, tidak ada cara lain. Aku harus melawannya jika dia berhasil merebut Stone Heart-nya. Kupikir aku bisa membunuhnya dalam sekali serang, kata Mincul. Ternyata serangan itu tidak cukup kuat ya. Tapi si anjing itu yang mulai bergetar melihat Mincul maju ke arahnya. Hei, apa saat ini aku hanya bisa melakukan sampai bentuk kedua saja, kata Mincul dalam hati. Aku memang menang, tapi walau begini aku tidak menyerah Wallstone, aku mungkin akan kesulitan melawannya. Perkara Wallstone, chaos energiku meningkat lebih dari 2 kali lipat dan mengurangi tingkat konsumsinya sebanyak 30%. Sementara itu, tapi karena kemampuanku, fisikku biasa saja. Tubuhku tidak dapat menangani seni bela diri tingkat lanjut. Bagaimanapun, hanya cuma tersisa satu hal yang harus dilakukan, kata Mincul. Dia pun mengeluarkan pedangnya lagi dan aku akan serius sekarang. Slash Demonic Art, Seven Star Slash. Akhirnya dia memperoleh 8,5% EXP dan terlihat anjingnya pun sudah dikalahkan. Aku keram, ini hanya begini saja aku mengalami kesulitan, kata Mincul. Tiba-tiba saja sebuah simbol muncul di atas telapak tangan Mincul. Fakta bahwa tangan punggungku terkena berkilauan hal seperti ini itu artinya level 2 dari kekuatan Dark Star telah terlepas, kata Mincul. Dark Star, ini item memiliki kemampuan yang memiliki hampir mendekati artefak tingkat mitikal. Kurang lebih begitu, juga bisa menjadi senjata apapun. Kekuatannya bisa berubah tergantung pencapaian penggunanya. Selama ini aku hanya bisa menggunakan menjadi pedang, pisau, lalu tombak dan kampak. Mungkin aku bisa menggunakannya sebagai senjata atau senapan di lain hari. Aku tidak tahu kenapa ini terjadi, tapi ini adalah kesempatan bagus. Kalau Dark Star naik tingkat, selanjutnya maka kemampuan bertarungku juga akan meningkat, kata Mincul. Masalahnya mungkin dibutuhkan beberapa logam langka di pelepasan penuh level 2, bukan seperti ya Mithril 10 kilo dan Orichalcum 5 kilo. Anda telah mengalahkan Guardian. Oh iya juga, aku benar-benar mengerjakan quest sampingan kan di sini. Si Mincul pun senang. Anda memperoleh 10.000 poin Hearthstone sebagai hadiah. Jalan ini tidak bisa ditantang lagi untuk beberapa waktu ke depan, dan waktu yang tersisa untuk menyelesaikannya adalah 239 jam, 59 menit, dan 59 detik.
Ming-Chul pun melihat Hearthstone-nya. Tingkat unik, tipe lain-lain, ketahanan 300, banyak nyawa dilelehkan lalu dipadatkan menjadi batu ini. Sebuah jiwa yang kuat dan penuh dendam dikurung dalam batu ini. Lalu seseorang menyela, "Hei, kau membeli Hearthstone-nya? Kau bisa mendapatkannya kan? Lalu menyelesaikan quest-nya juga." "Ayo lihat matanya," kata Ming-Chul dalam hati. "Dia terlihat sudah seperti ingin membunuhku." "Dia pasti kesal menyuruhku petinju pertama. Kenapa seorang dari ras naga membentukkan Hearthstone?" kata Ming-Chul. "Iblis tertentu ingin membuat benda seperti Wallstone dan menggiling berbagai makhluk hidup untuk membuat item terkutuk ini. Tapi kenapa? Semacam jika seseorang memakai benda ini membuat artefak sebagai katalisator sihir, maka benda ini akan bisa meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Karena adanya banyak energi jahat di dalamnya, jiwa pendendam di dalamnya harus ditekan. Benda ini mungkin ada eliksir yang sangat diinginkan oleh iblis atau pejuang mempelajari seni demonik. Tapi ini bukanlah item yang cocok untuk naga. Naga memiliki mana yang sangat murni. Kenapa kau sangat menginginkannya?" "Yah, baiklah kalau begitu, tidak penting alasannya," kata Ming-Chul dalam hati. Dia pun langsung memberikan senyum manis kepada si ras naga. "Yang jelas manusia naga pemula ini menginginkan Hearthstone bukan? Dan aku memilikinya. Waktunya negosiasi," kata Ming-Chul. "Meski aku membutuhkan Hearthstone ini, aku tidak bisa mengingkari janjiku begitu saja ya. Haruskah aku berikan padamu?" kata Ming-Chul. "Hah? Beneran kau bisa memberikan Hearthstone itu begitu saja padaku? Sungguh terima kasih, aku benar-benar akan berterima kasih. Katakan apa yang kau inginkan, aku akan membayar dengan harga yang benar." "Aku tidak butuh apapun." "Apa maksudmu? Ini Hearthstone loh. Kau sudah susah-susah mengalahkan bosnya. Tidak ada yang kau sudah melindungiku di sekitar altar bukan? Sehingga perlindunganmu membuatku tidak dalam bahaya. Aku bisa mengalahkan bosnya karena tidak ada yang menggangguku saat bertarung. Itu hanya karena kau datang ke sini lebih dulu untuk melakukan subquestnya." Lalu orang itu pun, "Dan tidak ada siapapun yang melakukan apa-apa. Aku bermaksud mengingkari kepercayaan yang diberikan padaku, tapi dia malah mempercayaiku sepenuhnya." Ming-Chul berkata, "Kalau memang memaksa, bolehkah aku minta bantuanmu? Kalau kau tidak memenuhinya, kau tidak harus melakukannya. Kalau itu terlalu berat untukmu, baiklah tolong katakan apa itu. Kalau ada kesempatan, aku ingin melihat dunia yang ditempati oleh ras naga atau Draco. Bumi Draco dikenal sebagai dunia fantasi bukan? Apa maksudmu? Reputasi planet asal kami telah menyebar sampai ke bumi yang berada di dimensi lain." "Ya, maaf, tapi aku berbohong. Aku mengetahui ini di kehidupanku sebelumnya," kata Ming-Chul. "Nyatanya orang-orang di sini tidak tahu naga itu ada." Ming-Chul pun hanya tertawa dalam kediamannya. "Meskipun tujuanku ada di tempat lain, namun hanya mereka yang diakui oleh ras naga yang bisa memasuki dunia kami. Kudengar sangat sulit untuk mendapatkan pengakuan itu," kata orang itu. "Sebenarnya ada cara untuk melakukannya." "Raul, The Guardian. Apa maksudmu? Apa kau tahu nama arti dari namamu?" "Ya, namaku adalah Raul the Guardian. Memangnya kenapa? Pengakuan dari seorang Guardian jauh lebih berharga daripada Hearthstone itu," kata Ming-Chul. "Baiklah kalau begitu." Si Raul pun langsung merogoh kantongnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ras naga bukanlah tipe yang memberikan hutangnya tanpa terbayarkan. Lalu si Raul pun memberikan token namanya. "Kalau begitu, kau ingin memasuki Draco kan? Maka asal aku memberimu ini sebagai hadiah." Tak, tunggu dulu," kata Ming-Chul. "Kupikir dia akan mengajakku atau memberikan apapun, tapi ini kan papan nama. Bagi seseorang di Korea sama saja memberikan papan namanya seperti menjamin hutang milik orang lain. Kau tahulah, sama seperti ngasih kartu kredit ke orang lain gitu, atau kartu ATM debit atau apapun itu. Karena semakin tinggi tingkatan mereka, semakin berharga benda itu. Mereka hanya memberikannya pada orang yang sangat mereka percayai. Ini adalah papan nama aku. Dan item ini adalah, kalau begitu terima kasih. Kalau kau sangat memberikan item ini sangat berharga, jadi kau harus mempercayaiku juga." "Aku mempercayaimu," kata Ming-Chul. "Aku bisa mengetahui tingkat kekuatan seseorang. Kau bisa melihat tumbuh lebih kuat jika nanti aku melihatmu lagi." "Ya, dia sangat serius," kata Ming-Chul. "Kupikir cuma akan memberiku beberapa pengetahuan tentang dokumen untuk membuktikannya, tapi pria ini lebih gampang maksudku. Dia terlalu naif," kata Ming-Chul. Akhirnya mereka pun akan berpisah. "Baiklah, ini adalah hari yang sangat berat berarti. Aku mendapat teman baik dan juga Hearthstone," kata si Raul. "Akan kupastikan untuk menyimpan papan namanya dengan baik," kata Ming-Chul. "Bagaimana rasanya kawanku bisa selamat di dunia ini yang berbahaya ini?"
kata si Raul dalam hati. Namun kata si Raul pun berkata, sayang sekali sekarang kita harus berpisah, aku harap kita bisa bertemu lagi. Ya aku juga, kata Ming Chul. Lalu Tower of Trial telah dilewati, menyelesaikan ujian Desert of Heat eksplorasi 80%. Anda memperoleh 3.500 poin sebagai hadiah. Ming Chul pun mendaki tangga untuk melewati trial pertama dan pergi ke trial kedua. Anda bisa memilih untuk menantang ujian selanjutnya atau pulang ke dimensi asal Anda. Baiklah, kalau begitu aku akan langsung saja masuk ke lantai kedua, kata Ming Chul dengan senang hati. Namun saat masuk ke lantai kedua terlihat butiran-butiran gelembung seperti di dalam air lah, gelembung. Terus ada ikan. Di mana ini? Lalu Tile of lantai 2, Jewel of the Sea, lalu lautan abis yang tidak ada satupun yang tahu kedalamannya. Di dalam lautan yang berbahaya tersembunyi beberapa permata. Temukan permata tersembunyi di area yang berbeda. Lalu lokasi saat ini adalah abis 30 meter di bawah tanah. Sisa kantong udara adalah 2 jam atau 3 jam. Sulit dipercaya aku berada di dalam laut. Setelah berada di gurun, sekarang laut. Ayolah. Ketika berada di zona aman, kantong udara tidak akan berkurang. Syukurlah, setidaknya ada zona aman. Setidaknya aku bisa bernapas sekarang. Bahkan aku mendapatkan benda seperti ini juga, kompas abis, item standar yang disediakan oleh penantang kedua dan menunjukkan arah menuju zona aman terdekat. Raul pun berkata dalam hati, berdasarkan kompas ini, tempat ini adalah zona aman, bukan? Ini seperti mewah sekali untuk zona aman. Selain itu, ada manusia ikan juga. Dia pun berkata, kau pasti penantang baru kan yang tiba di lantai 2. Selamat datang. Bagaimana kau bisa tahu? Bagaimana lagi aku bisa mengetahuinya hanya dengan melihat matamu? Mataku, tampaknya kau memiliki banyak pertanyaan di sini. Duduklah. Aku ragu kau memberiku informasi secara gratis, kata Raul. Kau memang hebat tuan, tapi aku membuat pengecualian. Kalau kau membeli satu item akan memberi informasi secara gratis. Kalau begitu, berikan item yang paling murah. Ini harganya 5 poin, walaupun dibalik air mineral. Jadi begini caranya menggunakan poin ya. Poin bisa digunakan sebagai mata uang atau mata tukar di sini. Tunggu dulu, kau menjual air tawar meskipun ada air di mana-mana. Kalau begitu aku tidak suka, aku pergi minum air saja, lalu mau matilah. Ya terserahlah, apa administrator tidak menyediakan panduan apapun, kata si ikan. Administrator, apa kau pikir administrator sesenggang itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa kita temui dengan mudah, kata si ikan. Bukan orang yang bisa kita temui dengan mudah, tapi si manusia beruang itu, maksudku si manusia singa botak itu, dia terlihat sangat senggang. Dia bahkan menemuiku dan menonton pertarunganku. Raul pun berkata, kalau begitu lupakan tentang administrator pertama. Mana yang objektif dengan ujian ini? Lautan abis ini terbagi menjadi 7 lautan. Benarkah? Ya, dengarkan baik-baik, oke? Berdasarkan perkataan Arlok, tempat ini dikenal sebagai Sea of the Silent dalam lautan abis. Rupanya si ikan itu namanya adalah Arlok. Terdapat permata yang dicari para penantang masing-masing dalam lautan. Bahkan meskipun seorang berhasil menyelesaikan ujiannya, permata itu akan langsung muncul kembali. Kurasa ini bisa saja yang kudapatkan untuk sekarang. Aku hampir melupakan hal penting. Ada apa? Aku tidak bisa langsung, permatanya cuma pergi ke tempatnya, bukan? Tempat yang ada di permatanya di mana? 500 poin. Apa maksudmu 500 poin? Kau harus memberikanku 500 poin untuk informasi seperti itu. Aku akan beritahu bagaimana cara mendapatkan permata-permata itu. Bahkan aku juga akan beritahu tentang sebuah item yang berguna. 500 poin mahal banget, bangsat. Bangke lah loh. Gue pergi aja dari sini. Tunggu 300 kalau begitu. 200, hai pemula, tunggu sebentar. Namun si Ming Chul pun tidak mendengarkan kata-kata orang itu. Aku tahu dia memberi informasi terlalu banyak dengan 5 poin. Apa dia pikir aku adalah orang yang mudah ditipu seperti pria itu? Sambil memikirkan si Raul, Ming Chul pun kembali masuk ke dalam air. Tempat yang dibicarakan Arlok ada di sekitar sini. Dia tidak berbohong, bukan? Sambil melihat beberapa ikan. Lalu di belakang Ming Chul terlihat ikan yang sangat ganas. Mungkinkah itu permatanya? Ikan itu memiliki permata Jewel of the Sea, Ruby. Dapatkan permata ruby dari ikan Jewel Atlantic Algerian Fish dalam batas waktu yang ditentukan. Batas waktunya adalah 5 menit. Mereka ingin mencoba lomba renang denganku ya. Kalau begitu, ayo kita mulai saja. Lalu Ming Chul pun menggunakan Holy Fire saat kecuali chaos power meningkat sebanyak 50%. Step
mulai. Dah, mari kita coba dengan sama halnya yang kita kuasai, bergerak dengan cepat. Aku juga bisa, kata Mingcul. Lalu si ikan pun malah lari. Wah, dia ketakutan, kata Mingcul. Lah, kenapa dia takut? Apa kau adalah penantang pertama yang berlari di dalam air? Apa kau bisa bicara? Kalau begitu, kenapa kau lari? Kata Mingcul. Lalu Mingcul pun malah berkata, aku sengaja meminum air laut. Rupanya aku bisa bicara dalam air ya, kata Mingcul. Apa dia mencoba mengulur waktu? Ternyata benar saja dia mengulur waktu, tapi dia pikir dia bisa menghentikanku dengan sesuatu yang seperti ini. Terlihat beberapa ikan pedang berada di belakang Mingcul. Namun Mingcul pun langsung menebas ikan-ikan itu. Dan si Jewel of the Sea pun sangat kaget. Lah, apaan ini, manusia bisa seperti ini, kata si ikan. Apa kau bisa menyusulku dengan naik setinggi ini? Hahaha. Mingcul pun bersemangat, harusnya dia mencemaskan dirinya sendiri daripada mencemaskanku. Mingcul mendekatinya, lalu hampir mendekati permata itu, dan ya mudah sekali. Si permata itu pun akhirnya didapatkan. Jewel of the Sea, Anda telah menyelesaikan ujian pertama. Anda akan diberi 1000 poin. Semua non-ranker yang kutemui mengalami kesulitan dalam air ya, jadi begitu. Apa cuma itu yang mau kau katakan? Membosankan sekali, kata Mingcul. Ikan pun berkata, ada hadiah khusus bagi penantang yang menyelesaikan ujian ini dengan sangat cepat. Apa itu? Kau akan mengetahuinya setelah menyelesaikan semua ujiannya, kata ikan itu. Hadiah yang diberikan setelah aku memenuhi persyaratan tertentu ya. Aku juga tidak bisa melihat benda apa ini dengan eye of the truth. Kalau begitu, tiba-tiba saja sebuah pusaran air muncul. Jadi ini ya harus yang sangat deras terhubung ke laut selanjutnya. Mingcul pun melihat, kelihatannya tidak mudah dilewati. Bagaimana ini? Tekanan air sangat meningkat. Air level 3, level 4, pergerakan Anda telah dibatasi. Air itu menekan Mingcul dengan keras, namun Mingcul di sana berkonsentrasi, menutup matanya. Lalu setelah dia memikirkan cara, dia membuka matanya dan Anda telah sampai di lautan abis. Tiba-tiba saja aku berhasil keluar. Akhirnya aku keluar dari laut. Ini adalah keluar dari laut pertama. Sulit dipercaya, masih ada 6 lautan lagi. Tapi tempat ini benar-benar terasa berbeda dengan Sea of the Silent. Terlihat ikan-ikan ini lumayan ramah. Dan akhirnya Mingcul pun memasuki kota. Ada item yang didapatkan semudah itu, pedang pendek, moncong ikan. Pedang sekarang dijual seharga 3000 poin. Para pedagang menjajakan dagangannya. Hayo, penyembuh, potion. Bahkan tingkat menengah alkemi ada lebih banyak orang di zona aman. Kenapa banyak sekali? Ini lebih terlihat seperti desa daripada zona aman. Halo, tiba-tiba saja berkata seperti itu. Oh ya, halo, assalamualaikum, kata Mingcul. Ini pertama kali bukan di tempat ini? Waalaikumsalam, by the way. Iya, kata Mingcul. Tapi bisakah kau melakukan waktumu sebentar, kata si paman. Ada apa dengan orang ini, kata Mingcul. Pria parubaya ini bernama Gerard. Dia adalah hunter dari Inggris. Tampaknya aku mempermalukan diri di depan hunter lain, kata si Gerard. Bukan karena kita sudah bicara, biar aku bawa kau berkeliling abis ini. Abis, kata Mingcul. Si Gerard pun mengelilingi kota atau desa dengan sama si Mingcul. Zona aman dari lautan ini bukan tempat yang dikenal sebagai kota, tapi wilayah sentral sea, wilayah yang terhubung dengan semua lautan lain. Jika seorang gagal mengumpulkan minimal 4 permata, mereka akan terjebak di sini dan mereka tidak akan bisa pergi ke lantai 3 atau kembali ke dunia asal mereka. Jadi begitu ya, semua orang terjebak di sini karena tidak bisa mengumpulkan 4 permata. Ya, walaupun begitu aku juga salah satu dari mereka sih, kata si Gerard. Dan aku tidak berani menantang ujian ini karena terasa sangat sulit. By the way, aku sudah tinggal di sini selama 3 tahun. 3 tahun lama juga ya. Iya, aku lama sekali. Tidak dipercaya, sangat lama. Karena itu aku berkeliling memberitahu orang-orang yang baru pertama kali tiba di lantai 2 sepertimu. Karena aku ingin berkeliling dan memberitahu orang-orang. Lalu apa yang terjadi? Di mana letak ujian untuk Central of the Sea? Kata Mingcul bertanya. Apa kau akan langsung menantang ujiannya? Ya, tidak ada gunanya lama-lama di sini, bukan? Kata Mingcul. Tidak kuduga aku bisa mendapatkan informasi yang lumayan bagus hanya dengan bertemu si Gerard ini. Waktu itu sangat berharga, akan percuma kalau aku tidak melakukan apa-apa saat dipenuhi energi sihir seperti ini. Namun setelah sampai di tempat tantangannya, apaan ini? Kau cukup memberitahukan saja kan? Tidak usah mengantarku, kau terlalu repot-repot, Gerard. Ayolah, jangan hiraukan aku di sini cuma ingin melihatmu menantang ujiannya. Karena kau, jujur saja, aku pikir kau sangat lemah. Aku khawatir padamu. Mana mungkin kau menghiraukanku begitu saja. Menerima bros yang bisa membuat seorang berbicara dalam air itu.
Aku pasti akan membayarmu kan? Lalu Gerard pun sampai dan Mingchul sampai juga di tempat ujiannya. Ujiannya sepertinya berbentuk pusaran air. Mingchul pun bertanya apa itu pusarannya sambil melihat orang yang terlempar keluar dari pusaran air. Bagaimana menurutmu, mudah bukan? Ya, tidak ada yang bisa mati karena hal itu, bukan? Lagian dia paling-paling cuman terlempar dari pusaran air aja, kata Mingchul. Penalti ujian Philbis lantai 1 adalah mati jika gagal. Kalau cukup menantang ujian ini berulang kali, ya kalau begitu kasusnya untuk ujian ini, tapi tingkat kesulitannya itu ya berbeda untuk tiap permata loh. Kau lihat permata yang di sana, bisa dibilang itu adalah tahap ke-1. Kau akan membutuhkan beberapa perlengkapan khusus untuk bertahan dalam pusaran air itu, kata si Gerard. Namun si Mingchul berkata, gak usah, aku akan masuk saja sekarang. Hah, benarkah? Lalu pemberitahuan pun keluar. Lantai kedua, Jewel of the Sea, bertahanlah di dalam pusaran air mana sampai waktunya berakhir, akan dianggap gagal jika tersapu oleh pusaran air. Waktu yang harus ditaklukkan adalah 10 menit.